guys, banyak banget pertanyaan yang masuk ke gua mengenai Mas, gimana sih cara mereview kontrak perjanjian dengan mudah? Karena kan ini suatu hal yang dialami sama mahasiswa ya. Mereka agak sulit untuk melakukan review kontrak perjanjian. Bahkan kadang mereka tuh bingung mau start dari mana, bingung apa yang perlu dianalisis. Nah, jadi kontrak review itu bukan hanya sekedar membaca kontrak secara apa ya, mata telanjang. Kita ngeliat kontrak, oh ini kontrak pasal 1, pasal 2, pasal 3 begitu saja. Tidak. Tapi ketika kita melihat kontrak itu, kontrak review itu ada seninya. Jadi terdapat dua teknik yang wajib dipahami dalam melakukan kontrak review. Yang pertama itu adalah membaca express term, dan juga yang kedua adalah menganalisis implied term. Nah, membaca express term itu apa sih? Jadi membaca express term itu adalah membaca apa yang tertulis, express term ya. Dalam kontrak meliputi legal obligations atau hak dan kewajiban para pihak yang telah dirancang. Review atas express term ini bertujuan untuk menguji kejelasan kontrak dari sisi teknis dan kesesuaian kehendak para pihak. Nah, jadi express term ini apa sih yang ditulis secara langsung, yang dibahas, yang secara eksplisit dijelaskan di situ. Nah, itu tuh harus jelas. Kenapa? Karena penting untuk bisa menghindari adanya ambiguitas atau menghindari kekaburan dalam suatu perjanjian. Nah, menganalisis, sedangkan kalau misalnya kita lihat implied terms, menganalisis implied terms itu atau kita bisa sebut unstated legal obligations adalah membaca implikasi atau hal-hal yang mungkin akan terjadi dari express term yang telah disepakati. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kontrak itu, maka di otak kita adalah, oh kontrak itu harusnya berisi kesepakatan untuk melakukan sesuatu dan juga mengatur apa yang tidak dikehendaki. Gitu. Itu selalu isinya kontrak. Bahwa oh, misalnya kontrak jual beli. Kontrak jual beli adalah mengatur bahwa pihak pertama menjual kepada pihak kedua dan pihak kedua bersedia untuk membeli dari pihak pertama. Terus ada juga kan mengenai mengatur apa yang tidak dikehendaki. Oh, ternyata tidak boleh kalau misalnya barang yang dijual belikan tuh ternyata adalah barang milik orang lain. Nah, seperti itu. Nah, dengan kata lain, uh, yang dimaksud sebagai kesepakatan untuk melakukan sesuatu dan mengatur apa yang tidak dikehendaki itu harus 100% express term. Harus dijelaskan secara eksplisit. Nggak boleh kalau bahasanya masih ambigu atau bahasanya masih kabur. Nah, kita tuh harus mereduksi ya implied terms itu. Kan express term itu lebih ke arah tulisan yang nyata yang ada di dalam kontrak. Tapi implied terms itu adalah implikasi. Implikasi dari express term yang kita sepakati. Sehingga agar bisa memastikan kontrak perjanjian ini memberikan persamaan ya, persamaan antara kepentingan dua pihak itu, maka diperlukan adanya reduksi atau mengurangi implied terms atau kita mengurangi peluang-peluang terjadinya sengketa akibat kesalahan dari pemaknaan si kontrak itu. Begitu. Kesalahan pemaknaan ini bukan terjadi karena apa ya? Bukan terjadi karena kitanya itu berbeda cara pikirnya, tidak, tapi karena tidak jelas di dalam kontrak yang dibuat itu tidak jelas apa yang dimaksud dalam pasal tersebut. Nah, makanya kita yang mengulanginya. Nah, jadi harus ada prinsip gitu. Apa sih prinsip yang perlu kita tanamkan di otak kita dalam melaksanakan kontrak review? Yaitu adalah contra proferentum. Apa itu contra proferentum? Contra proferentum itu atau kita bisa sebut CP ya. CP ini adalah menganggap counterpart itu pasti mengambil keuntungan dari kontrak. Jadi mindset kita tuh udah negative thinking aja. Beda sama negosiasi. Di negosiasi kita ingin berusaha mengakomodasi kebutuhan. Ketika kita menegosiasikan kontrak, mungkin kita lebih pendekatannya secara lebih pendekatan yang lebih baik gitu. Yang pendekatan lebih memikat, pendekatan yang lebih mengattract pihak lawan begitu. Tapi dalam melaksanakan review kontrak perjanjian, penting kita melihat bahwa counterpart atau pihak lain itu akan berusaha mencari-cari celah keuntungan dari kontrak yang disusun tersebut. Mengapa kita harus berpikiran seperti ini? Agar kita lebih aware, agar kita lebih sadar terhadap isi dari kontrak itu, dan kita bisa melakukan analisis secara mendalam. Begitu. Nah, di sini bukan berarti kita harus memiliki prasangka buruk ya, tapi lebih ke arah kita menyadari, kita mengetahui bahwa mungkin terjadi kelicikan atau misalnya mungkin terjadi hal-hal
yang tidak kita inginkan, tapi sebenarnya mereka sudah rencanakan dari awal, begitu. Nah, dari sinilah kita nanti bisa mengetahui bagaimana cara mereview kontrak. Jadi pertama ingatin, express term, pastikan setiap kehendak yang ingin dilakukan bersamaan dengan apa yang tidak boleh dilakukan itu dijelaskan semaksimal mungkin. Dan yang kedua adalah terus pastikan bahwa di otak kita, counterpart itu akan berusaha mencari keuntungan dari isi kontrak ini. Nah, kita berusaha untuk mereduksinya, misalnya mengenai penyelesaian sengketa, hak dan kewajiban, atau semisal mengenai aspek-aspek lain di dalam suatu perjanjian. Di sini, jadi dua hal tadi, express term dan implied terms kita harus pahami, dan juga keep in mind mengenai CP tadi, contra proferentum. Dan menurut gua hanya dengan hal ini saja, secara basic ya, secara dasar, kita sudah mampu untuk melakukan review terhadap kontrak perjanjian dengan mudah. Jadi kalau misalnya kalian punya permasalahan dalam pembuatan kontrak perjanjian, kalian bisa komen di bawah, nanti gue akan bantu semaksimal mungkinnya. Dan kalau misalnya kalian senang dengan video ini, kalian bisa like video ini, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang mengetahuinya. Oke, see you in the next episode.